Alhamdulillahi hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sampai siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam yang Allah masih tanamkan di dalam jiwa raga kita. Maka tidak ada kata lain selain mengucapkan kata alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mudah-mudahan kita selalu berselawat mengistiqomahkan itu semua. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan dipanggil oleh Rasulullah ketika nabi-nabi lain tidak bisa memberikan syafaat, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil kita nanti. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah berikan 10 kebaikan bagi orang tersebut. Wa huttan anhu asara sayiat, kemudian ditutupi 10 kejelekan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, kemudian Allah tingkatkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Khatib yang dhaif mengajak kepada kaum muslimin semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena dengan takwa inilah Allah bedakan kita duduk di Masjid Baitus Salam ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk rupa kita. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat bentuk tubuh kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan kita di Masjid Baitus Salam adalah hati kita. Apakah ada takwa di sana dan amal-amal soleh yang selalu kita kerjakan. Kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Biasanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tetapi masalah ini Allah panggil seluruh manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Allah panggil ya ayyuhan nas, hai segenap manusia. Untuk apa memanggil Allah? Untuk apa Allah memanggil kita? U'budu, menyembahlah kalian, beribadahlah kalian, mengabdilah kalian. Kepada siapa kita berikan pengabdian kita ini? Kepada siapa kita berikan sesembahan ini?
Rabbakum, kepada Tuhan kalian, kepada Tuhan yang telah menciptakan nenek moyang kita, kepada Tuhan yang telah memberikan rizki sampai sedetik ini, kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah besar di dalam hidup kita, yaitu Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kalau sudah diberikan selain kepada Allah, kita tidak mau lagi taat kepada Allah. Ibadah disepelekan, ibadah diremehkan. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, asik main game, asik main Mobile Legend, asik main PUBG, main game online. Orang tuanya pun tidak mengingatkan kepada anak-anaknya untuk sholat. Ibadah tidak lagi diberikan kepada Allah, ibadah diberikan kepada PUBG, kepada Mobile Legend, game-game online yang lainnya. Maka kita kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azan tersebut, hayya 'alal falah, belum tidak lagi untuk melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian asik mengetik di kantor, padahal dia tidak tahu yang memberi pekerjaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan dia gaji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, sedikit lagi santailah, sedikit lagi nanggung. Orang sudah qomat, dia bilang nanggung, nanggung katanya. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholat sudah selesai. Akhirnya apa? Pulang tidak sholat zuhur, di asar dia tidak sholat zuhur, terkena macet, dan di maghrib pun dia lelah tertidur sampai sholat subuh. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Makanya ibadah kalau sudah diberikan selain kepada Allah, maka tunggulah bencana terhadap keluarga tersebut, tunggulah bencana di suatu negeri tersebut. Kenapa? Tidak ada orang-orang baik untuk mengingatkan lagi. Akhirnya apa? Hanya bala tentara Allah lah mengingatkan manusia-manusia tersebut. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi itu mengeluarkan apapun yang ada di isinya. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada virus corona sampai saat sekarang ini melanda di negeri kita dan semua benua-benua lainnya. Maka ini ibadah telah diberikan selain kepada Allah. Wa qalal insanu malaha, kemudian manusia bertanya kepada orang lain. Dia bertanya, itu kenapa terjadi yang namanya gempa bumi? Kenapa terjadi longsor? Ini kenapa terjadi virus corona? Jangan-jangan dibuat orang, timbul fitnah, timbul yang namanya hoax-hoax bertebaran. Tapi dia tidak tahu bahwa di negeri ini sudah tidak lagi ubudu kepada Allah, tetapi ubudu melalui apa? Selain kepada Allah. Yang kita hamba-hambakan itu apa? Uangkah? Apakah HP kita yang selalu kita lihat 24 jam? Apakah Al-Quran kita yang selalu kita baca 24 jam seperti HP tersebut? Apakah kita meramaikan sholat subuh berjamaah? Makanya disebut Imam Hamka, Buya Hamka mengatakan, wahai anak-anak muda, wahai kaum muslimin, jika kau melihat bahwa Idul Fitri itu ramai, itu biasa. Tetapi kalau kebangkitan Islam, ketika kalian melihat sholat subuh berjamaah ramai seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itulah namanya kebangkitan Islam. Maka kita lihat sekarang, bisa kita lihat kaum muslimin ketika sholat subuh. Lihatlah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hitung saja, bisa dihitung pakai jari, bisa 5 orang. Kalau melihat orang-orang yang munafik, kata Rasulullah, lihat 2 sholat, sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena sangat susah untuk menjalankan tersebut. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melangkahkan kaki menuju masjid dan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan muliakan Allah, kita mengajak kepada kita semua, khususnya di Baitus Salam, mari
Mari kita langkahkan kaki kita dalam kebaikan, apapun itu. Apakah sholat berjamaah 5 waktu, apakah untuk merenovasi masjid, apakah untuk infak dan sedekah lainnya, maka kita luangkan waktu kita berikan hak kita berikan yang namanya sedikit dari rezeki kita untuk pembangunan masjid, untuk anak-anak yatim, karena itulah yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kaum muslimin kita malu kepada Allah kalau nanti dilihatkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, wa man wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan catatan amal kebaikannya nanti di hari akhirat, maka falyahmadillah, ucapkanlah alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dilihatkan rapor kita, si fulan datang ke masjid salat berjamaah, alhamdulillah. Si fulan datang ke masjid Baitus Salam berimpak 500.000 untuk pembangunan masjid, alhamdulillah. Si fulan untuk berimpak anak yatim 1 juta, alhamdulillah. Kita melakukan yang namanya alhamdulillah. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa man wajada ghairu dzalik, barang siapa yang mendapatkan catatan keburukannya, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan caci siapa-siapa, jangan fitnah siapa-siapa, jangan fitnah golongan, kecuali salahkan diri sendiri. Ketika azan berkumandang, kenapa tidak mau beregaskan kaki, melangkahkan kaki untuk masjid kita ini? Maka dilihatkanlah di sana, si fulan selama tinggal di Baitus Salam tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki ke masjid, pernah datang ke masjid, akan tetapi numpang untuk membuang air kecil, numpang untuk buang air besar, numpang untuk nyuci motor dan lain sebagainya. Kita malu di hadapan Allah kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua diingatkan oleh ayat-ayat Allah, u'budu, beribadahlah kalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, niscaya hidup kita akan baik, hidup kita akan dilimpahkan yang namanya karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, maka Allah akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun 2000 yang kalian masukkan di dalam kotak infak Baitus Salam saat sekarang ini, maka Allah akan balas di hari akhirat, atau ketika pulang nanti Allah balas tunai langsung. Allah berikan dengan kemudahan-kemudahan, Allah berikan dengan kesehatan walafiat, Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Maka kaum muslim yang memuliakan Allah, ingat, waman wajada khairan falyahmadillah. Catatan lapor itu akan dibukakan di setiap kita semua. Maka kita ingin ketika dibukakan di hadapan Allah, kita mendapatkan nilai 100 semua. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.